Islam dari UPT SMA Negeri 1 Binangun. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru Daljab atau pendidikan Daljab Batch 1 tahun 2025 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video pembelajaran kali ini, saya bersama-sama mempelajari materi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jujur dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran kali ini, kita harap tidak hanya memahami materi pelajaran, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan video ini dilaksanakan pada hari ini, Jumat 9 Mei tahun 2025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Berdiri, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia bersama. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Hari ini semuanya ada semuanya ya. Ahmad Rifai, Aka Pradana, Alivia, Alicia, Amelia. Ini lengkap ya. Hari ini lengkap. Yang jelas materi kita hari ini adalah tentang jujur. Tahu arti jujur? Setelah kita kemarin mempelajari materi kita kemarin itu kan materinya adalah amanah.
Jadi amanah dengan jujur itu satu tema, satu kaitannya. Hanya saja satu topik tapi dua kali yang jelas. Untuk hari ini kita membahas hanya sifat jujur. Ngerti ya? Kita untuk jujur. Jadi kita hari ini fokus kepada sifat jujur atau materi jujur. Materi apa yang harus kita pelajari hari ini? Ini materi yang harus kita pelajari hari ini yang jelas kita nanti tahu di sini apa itu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran bahwa siswa nanti bisa mengerti jujur itu apa secara perspektif Islam. Yang kedua bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk jujur dalam lingkungan sehari-hari. Yang ketiga bisa meningkatkan sikap jujur dalam tugas individu dan kelompok. Yang ketiga bisa menceritakan kisah teladan tentang kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini poin yang pertama. Mungkin apakah kalian hari ini sudah jujur? Untuk itu kita untuk memberi semangat biar hari ini kita nggak lesu, nggak lelah, kita semangat. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita memang alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga diberi kesehatan baik jasmani dan rohani. Kita lanjutkan lagi. Nah, lihat dulu sebentar. Ben semangat sebelum kita mempelajari, kita ben semangat. Biar kita semangat. Kita tetap jujur. Jadi memang dan semangat. Siap? Siap. Yo kita mulai. Persiapan duduknya yang enak. Yo. Tepuk jujur. Aku ini anak jujur, selalu jujur, percaya diri, tidak takut, berkata benar, tidak berbohong pada siapapun. Jujur, yes. Alhamdulillah, hari ini semuanya semangat ya. Biar pagi selamat pagi yang jelas kita hari ini masih diberi kesehatan dan kita harus tetap semangat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materinya yang jelas. Coba ini kita sebelum kita ngawali hanya kita mengulang atau kita mengingat-ingat apa arti jujur menurut kalian? Coba arti jujur. Ya. Ya ngacep. Wis sebisanya saja ayo. Ayo yang arti jujur. Ada yang tahu? Ya ya. Lah. Berdiri atau duduk? Duduk ya. Berkata sesuai kebenaran. Berkata sesuai kebenaran. Terus pernahkah kalian berada di suatu dilema atau harus jujur tapi menyakiti, berbohong melindungi perasaan orang lain? Pernahkah kalian mengalami? Mana yang kamu pilih, jujur atau bohong? Jujur. Apakah penting jujur itu menurut kalian? Penting. Yang pokok, mengapa harus jujur? Karena bisa dipercaya karena orang
bisa mempercayai seseorang karena dia punya kejujuran. Nah, mungkin itu sekilas tentang materi kejujuran. Yang jelas kalian sudah memahami bahwa jujur itu apa, mengapa harus jujur, siapa yang kita contoh, termasuk yang kita contoh adalah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita untuk session yang awal, latihan tes awal, coba dikeluarkan HP-nya untuk kita latihan tes awal. Kita mulai ya. Diamati, tidak tergesa-gesa, dibaca dulu. Dibaca. Nah, dibaca dulu ya. Sudah selesai? Jadi kalau pilih aja. Berapa sih? Pak, ini enggak apa Pak. Yang gue. Udah pilih aja di bawahnya sama. Silakan dipilih aja. Pokoknya ada pilihan dipilih. Sudah, selesai. Dipilih aja. Yang penting dipilih sesuai yang kamu mengerti. Masih 84%, tuh 83. Nanti yang kedua siapa tadi? Nah ini Nisa, mana Nisa? Nisa. Yang ketiga Nabila, mana Nabila? Wah, udah ini semuanya bagus-bagus. Hanya kedua saya yang salah itu wajar, nanti ini hanya tes awal. Nanti mana yang nanti kurang pas, kurang tepat, nanti bisa kita perbaiki lagi. Nah, ini untuk tes awal kalian sudah mengenal nama apa itu jujur, apa perlu yang harus kita lakukan terkait kita melakukan sifat jujur. Ya, kita lanjutkan untuk tes awal. 80% lebih kita sudah bagus. Untuk kita lanjutkan selanjutnya yaitu menyimak hidup. Tolong semuanya diperhatikan video ini. Nanti beberapa bisa menanggapinya. Oke.
apa kan minimal kandungan dari video pesan yang didapat dari video tadi? Coba kandungan video isi video tadi tentang pesan-pesannya apa? Ya, sedikit pesan yang terisi dari kandungan video. Terkait ini adalah sejarah Nabi menceritakan bahwa tentang sifat sidiknya. Nah, jadi coba pesan dari video 1 atau 2 kata nggak apa-apa. Coba namun deh, namun. Ya, berkata jujur dan Nabi tidak pernah berbohong. Ada lagi, coba terkait pesan yang disampaikan dari video tadi. Terkait ini sejarah Nabi, menceritakan sejarah kehidupan Nabi. Coba satunya lagi. Ayo Bil, Nabila, satu lagi. Terkait sejarah Nabi, apa pesannya di sini? Kejujuran yang luar biasa. Beliau diakui oleh seluruh masyarakat Mekah sejak muda dan beliau belum menjadi nabi. Nabi itu sejak kecil sudah terbiasa jujur. Dan sejak makanya dia dikenal namanya Al-Amin. Mungkin satu lagi terkait pesan yang ada di video tadi apa? Satunya lagi, satunya lagi. Pesan terkait sejarah Nabi, terkait kehidupan Nabi. Ini video tadi kan menceritakan tentang kehidupan Nabi mulai kecil sampai diangkat sebagai nabi. Coba satu lagi, ayo sama. Tentang sifatnya Nabi yang mulia dan juga baik untuk dicontoh bagi kaum muslim. Nabi adalah contoh yang mulia, makanya dia dikenal namanya uswatun hasanah, contoh yang baik. Yang berat kita contoh adalah Nabi, bukan kita mencontoh Michael Jackson, mencontoh tokoh-tokoh Korea. Yang patut kita contoh adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah mungkin ini sudah beberapa kali yang dapat kita petik terkait dengan video tadi. Intinya itu bisa untuk menambah wawasan kita semua. Selanjutnya ini nanti kita mengerjakan LKPD. Nah, persiapkan pulpennya, pensilnya. Ini sebelum saya dipersiapkan. Terus ini kita silakan sedikit. Apa sih pengertian jujur? Bisa dibaca jujur dalam Islam tak siapa? Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ini namanya jujur. Antara hati dan ucapannya itu sama, itu namanya jujur. Ini dijelaskan dalam surat Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 119. Yang kedua dasarnya apa Pak jujur itu? Nah, tadi surat Al-Fatihah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Coba saya mengulang satu lagi coba. Ini coba dibaca bisa terlihat. Jadi Bang, coba. Ayo Bil. Satu jam. Bismillah dulu. Bukan kelihatan, kurang besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya apa? Dibaca semuanya. Orang-orang yang benar dan membawa ke surga. Mungkin kalian harapannya
Dibaca. Jujur dalam 1, 2, 3. Kita lanjutkan teladan Rasulullah. Setelah kita melihat tayangan video, apa yang kita teladani? Nah, ini satu apa? Dua, 3. Kita lanjut. Dari kesimpulan ini bisa disimpulkan bahwa perilaku jujur mencerminkan kepribadian seorang muslim. Dengan perilaku jujur kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan menciptakan dunia yang dan ini adalah sekilas materi hari ini. Lanjutkan kita adalah persiapkan mengerjakan LKPD. Tulis nama sama dari kelompok. Silakan nanti kalian bekerja sama, diskusi kerja sama. Sudah bisa dimulai, diskusinya bisa dimulai. Silakan diskusikan. Diskusi. Dan kerjakan waktu nanti mengerjakan sekitar 15 menit sama presentasi nanti 15 menit. Sudah selesai? Ini sudah selesai? Nanti kalau sudah selesai bisa presentasi di depan duluan gak apa-apa. Tapi tunggu 5 menit lagi. Enggak sampai teman-temannya nanti menyelesaikan. Sudah ya? Ada semuanya selesai? Sudah. Kalau sudah semuanya selesai, ini nanti bergiliran kita presentasi di depan kelas per kelompok masing-masing. Nah, mulai dari kelompok yang siap lebih dulu. Ini ya, ada sini. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Semuanya maju di depan. Semuanya maju di depan, silakan sampaikan hasil diskusinya. Ayo, mana ya? Coba beda ya, enak. Tapi lebih nggak suruh. Dan tolong dengarkan yang lainnya, dengarkan. Teman presentasi tolong disingkat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kejujuran menurut pandangan Islam.
kewajiban adalah berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ada unsur kebohongan. 2. Manfaat. 1. Meningkatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mengurangi rasa bersalah dan cemas. 3. Meningkatkan kualitas hidup. Nomor 3. Analisislah dampak sosial yang timbul jika seseorang bisa berbohong. Dampak 1. Kehilangan kepercayaan dari orang. 2. Pemutusan hubungan. 3. Tidak dihormati. Nomor 4. Berikan contoh sikap jujur dalam kehidupan seorang. 3. Menyisir saat berjalan atau berkeras, mengakui kesalahan karena berdoa air tidak berbohong dan mengembalikan barang yang dijual. A. Ucapan dari contoh tentang kejujuran, kejujuran, contoh manfaat dan dampak negatif. Anda seharusnya kejujuran, sikap tulus hati, kata apa adanya dan tidak berbohong. Manfaat, perasaan dan hati senang, lebih mudah mendapat kepercayaan, itu karakter individu. Contoh, tidak berbohong, mengakui kesalahan, tidak menyetek, menepati janji. Dampak, hilangnya kepercayaan terhadap diri dan orang lain, merupakan hubungan sosial. Jawablah pertanyaannya. Kasus Amir bisa termasuk konteks satu dia. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Mengapa? Amir seharusnya menolak telepon membentuk dari temannya dan tetap menghadapi sukses tersebut. Jutek adalah tindakan hukuman yang tidak ada menunjukkan risiko, tetapi tidak dapat menunjukkan keanehan yang berkata. Cukup? Mungkin ada yang menanggapi? Cukup? Dan luar biasa nih terkait presentasi luar biasa. Tepuk tangan. Nomor 1 harus saya presentasikan itu. Sekian dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Bisa dilanjut dari kelompok yang kedua. Ya, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan presentasikan hasil kerja kami. Satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan kejujuran menurut pandangan Islam. Jujur dalam Islam adalah suatu perbuatan atau ucapan yang sesuai dengan hasilnya atau penggunaannya. 2. Sebutkan 3 manfaat bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Hidup akan lebih tenang karena tidak ada beban dari sikap berbohong. Meningkatkan integritas. Tidak mencontek saat ujian. 2. Melaporkan dulu saat ada teman yang mencontek. Tahu rusak. Pengertian kejujuran. Sifat atau perilaku yang membuat kesucian antara kata dan perbuatan. Contoh, mengakui kesalahan, tidak menunjukkan saat ujian, dan mengembalikan barang yang bukan miliknya. Manfaat dapat dipercaya orang lain, artinya memberikan bisa berkaitan dan meningkatkan integritas. Manfaatnya jauh dan besar. Studi kasus Cukup? Ada yang menanggapi? Dari kelompok 4? Tidak ada? Ya, tutup. Kalau ada, tutup. ya kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 5 selanjutnya ya, kelompok 5. Saya dari hasil presentasi kalian sebetulnya satu poin yang terbaik kalian itu kerjasamanya bagus. Kelompok punya kerjasama yang bagus. Yang kedua, kalian itu memang punya tanggung jawab
Jadi jawaban itu selesai. Itu bagus. Yang kedua poinnya 4. Tanggung jawab, kerjasama poinnya 4. Yang ketiga, ini sisi kekurangan. Kekurangannya apa Pak? Ini poinnya nggak bisa maksimal. Ini poinnya harusnya 4. Ini kekurangannya karena ada beberapa kelompok. Tolong diperhatikan. Satu terutama tadi kelompok 4 sama 5 yang laki-laki. Satu apa Pak? Kurang berani. Di depan presentasi seisi malu-malu. Kurang berani sama ini. Itu nanti yang perlu kalian perbaiki. Jadi ketika kalian presentasi, yang berani, jangan takut salah. Berani, harus berani. Yang kedua masih malu-malu. Dengan jawabannya masih malu-malu. Nah, nanti itu tolong diperbaiki. Jadi yang harus kalian perbaiki adalah keberanian. Tanggung jawab oke, kerjasama oke. Hanya saja keberaniannya yang kurang baik. Masalah jawaban semuanya bagus, semuanya terjawab dan semuanya memenuhi poin maksimal yaitu poin 4. Nah yang saya yang kurang tadi adalah keberanian. Ya ini mungkin catatan dari hasil diskusi dan presentasi. Ini untuk materi terakhir. Setelah kita pelajari awal sampai akhir, ini yang perlu kita perhatikan adalah tentang pentingnya sifat jujur. Yang jelas jujur itu akan membawa kebaikan. Dengan kita bersifat jujur, kita mempermudah jalan ke surga. Seperti setelah dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dalam hadisnya adalah hendaklah kamu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Itu yang harus kita perhatikan. Ini terakhir refleksi. Ini ada beberapa yang perlu kita selain tadi sudah kita jelaskan terkait awal sampai akhir pelajaran hari ini. Mungkin ada yang kalian ingin sampaikan. Nah, termasuk coba ini pertanyaan yang terakhir atau refleksi. Nanti tolong ada yang menjelaskan terkait pelajaran hari ini. 1. Nanti ada 3 pertanyaan refleksi. Tolong nanti ada 3 orang untuk menjawab terkait refleksi hari ini. Yang pertama, teman-teman, bentar, ini saya tampilkan dulu. Persiapan aja dulu, nanti yang menjawab mengangkat tangan. Nah, apa yang saya pelajari hari ini? Nah, berdiri, ini berdiri ya. Siapa ini? Siapa? Sebutkan nama. Tentang sifat kejujuran. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Oke, Pak, jalan tangan. Ini tadi dari apa yang pelajari adalah tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu kita contoh. Yang kedua, refleksi hari ini yang kedua. Mengapa sikap jujur itu penting bagi saya dan orang lain? Yo, Naomi sebentar, berdiri. Kejujuran itu penting karena bukan cuma untuk orang lain tapi juga untuk diri kita sendiri. Dengan kita jujur, orang jadi lebih percaya dan menghargai kita. Kita juga tidak perlu takut atau gelisah karena kita tidak menyembunyikan apa-apa. Selain itu,
lebih baik jujur daripada harus menutupi kebohongan. Oke. Jadi intinya lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Cukup? Oke. Oke, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir. Apa yang saya ubah dalam kebiasaan saya setelah belajar hari ini? Apa yang saya ubah dalam kebiasaan saya setelah belajar? Apa ya? Siapa? Ya. Jadi. Mengurangi kebohongan. Apa lagi? Sifat jujur. Berbuat rumah sering pernah bohong di rumah? Kepada siapa? Orang tua? Kita sanggup jatah 10.000 minta 15.000. Karena itu kita ubah. Yang biasa kita ngomong berbohong. Katanya sekolah ingin bayar sekian. Apa tuh? Tiba tidak sesuai ya. Nah, nanti berubah. Lebih baik jujur seperti itu dari tempat kalian tadi Naomi daripada kita berbohong. Oke, sekian ini adalah 3 refleksi yang kita dapat dari pelajaran awal sampai dengarkan dulu. Awal sampai hari ini ada yang ingin tanyakan? Tidak? Pelajaran ini bagaimana? Seru. Berarti kita bisa lanjut pelajaran selanjutnya kan ya? Karena waktunya terbatas dan ini nanti kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Yang jelas hari ini kita selesai untuk hari ini. Yang jelas intinya bahwa jujur itu penting. Lebih baik jujur daripada kita berbohong. Karena jujur itu nanti membawa kebaikan. Dan kebaikan itu nanti menuju ke surga. Allahumma amin. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaat dan selalu memberikan untuk kita semua. Menambah keberkahan, kita tutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelas poin terpenting pembelajaran hari ini, kita itu lebih baik jujur daripada kita berbohong. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.